Puji Tuhan, mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan mulaikan kebaktian kita. Hendak bernyanyi bagimu, amin Tuhan, selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan, ya Tuhanku, aku hendak ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu, amin Tuhan, selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu, amin Tuhan, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian
Bapa di surga, Bapa di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur Bapa buat cinta kasih rahmat setiamu yang Kau tunjukkan di dalam kehidupan kami, di mana hari ini kami bersyukur karena Tuhan memberikan kepada setiap kami kesempatan Bapa untuk datang di hadapan hadirat-Mu. Kami dapat datang di tempat ini. Kami rindu Bapa untuk kehidupan kami memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan ini Tuhan, Tuhan Kau kuduskan, Kau sucikan, mulai dari pemimpin pujian, singer, pelayan musik, juga pelayan multimedia. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan persembahan anak-anak-Mu Tuhan, Engkau kuduskan, Kau sucikan. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Biarlah darah Yesus tutup bungkus kehidupannya, sehingga tiap firman Tuhan yang disampaikan membentuk kehidupan kami untuk menjadi semakin berkenan kepada Tuhan. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang akan mengganggu, menghalangi kami ikat, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolakkan keluar. Darah Yesus tutup bungkus Bapa, sehingga kami dapat beribadah dengan bebas, merasakan indahnya zaman hadirat Tuhan yang melawat kehidupan kami. Karena itu kami, Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan segenap doa kami, dan kami siap untuk memuji memuliakan Kau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Biarlah pada saat ini kita mempersembahkan pujian yang terbaik dalam hidup kita, karena Tuhan senantiasa menjaga, melindungi kita, bahkan memelihara akan kehidupan kita. Karyanya sungguh ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, kita katakan, sungguh besar dan ajaib karya-Mu Bapa dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Haleluya Yesus, hanya Engkau yang layak kami puja. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaib karya-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Haleluya Yesus, Kau sungguh ajaib bagi kami. Besar dan ajaiblah karya-Mu, sungguh adil jalan-Mu bagi kami. Dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah Engkau Tuhan, layaklah
dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah kami yang hidup, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud. Kami mau menyembah Engkau Bapa pada saat ini. Kami mau meninggikan nama-Mu. Biarlah pujian kami menjadikan persembahan yang harum bagi Engkau Bapa. Layak disembah, layaklah segala bangsa sujud menyembah Engkau Bapa. Kepadamu kami pun menyembah Engkau pada saat ini. Layak kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Haleluya. Kita punya Allah yang luar biasa, yang layak disembah. Karya Allah tidak pernah gagal. Rencananya sungguh sempurna dalam kehidupan kita. Biarlah pada saat ini kita menikmati firman-Nya digenapi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Katakan, Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tidak pernah lalai. Dia tak pernah lalai. Dia genapi firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kau kekuatan kami, perisaiku dan gunung batuku. Amin. Bersoraklah, puji sembah Dia. Katakan, Yesusku, Rajamu. Amin. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Siapa? Yesus Raja. Amin. Dia tidak pernah gagal. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatan kami, perisaiku dan gunung batuku. Amin. Bersoraklah, puji sembah
Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Katakan sebab Dia Raja, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami tinggikan namamu. Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Katakan Yesus, katakan sebab Dia Raja, sebab Dia Raja, Allah segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batu. Kami mau bersorak, bersoraklah, puji sembah Dia. Katakan Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah. Katakan dengan iman kita, Yesus Raja. Haleluya. Rencana Tuhan tidak pernah gagal, karyanya selalu yang terbaik. Itu karena kasih-Nya sangat besar bagi kita orang-orang yang mengasihi Dia. Karena kasih-Nya tidak terukur, tidak terbatas, tidak dapat dibalas dengan apapun selain kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita menyembah Dia, kita agungkan Allah kita. Amin. Tiada terukur besar kasih setiamu. Katakan panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Amin. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu kekal selamanya, kasih setiamu, kasih setiamu kekal selamanya. Katakan tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu kekal selamanya, kasih setiamu, kasih setiamu kekal selamanya. Haleluya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Jauh tinggi, panjang dan lebar dan melebihi lautan. Haleluya. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu kekal selamanya, kasih setiamu, kasih setiamu kekal selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulut kami untuk bersorak, bersorak memuji Engkau. Yesus,
besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Persembahan dijalankan, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Betapa lebar dan panjangnya kasih-Mu, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu kekal selamanya. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu kekal selamanya. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu kekal selamanya. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu kekal selamanya. Benar Tuhan, kasih setia-Mu kekal selamanya dalam setiap kehidupan kami. Kasih-Mu sangat indah dalam kehidupan kami Bapa, sehingga pada saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kembali datang memuji meninggikan nama Engkau. Pada saat yang indah ini Bapa, anak-anak-Mu di tempat ini memberikan persembahan ini, kiranya Kau kuduskan, Kau berkati semua anak-anak-Mu tempat ini, usahanya, pekerjaannya, mata pencariannya Bapa. Kau berkati mereka dengan berkelimpahan, sehingga mereka boleh menikmati akan setiap janji-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Dan kami juga berdoa buat hamba-Mu petugas kolektan pada saat ini, kiranya Kau berikan kesehatan, berikan kekuatan, Kau pakai lagi dalam kehidupannya, melalui kehidupan rumah tangganya, nama Engkau semakin dipermuliakan. Berkati setiap usahanya, dan Kau tolong setiap pergumulannya. Kau memberikan rancangan yang terbaik dalam setiap kehidupannya, sehingga melalui rumah tangga ini Bapa, nama Engkau semakin ditinggikan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan sangat mengenal setiap pribadi kita, bahkan di hati kita, bahkan setiap pikiran kita. Karena nama kita tertulis, rancangan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tuhan merancangkan yang terbaik. Biarlah Tuhan menjadi orang, suatu pribadi yang nomor satu dalam kehidupan kita. Baik perkataan kita, baik tingkah laku kita, boleh mencerminkan Kristus dan membawa diri kita untuk semakin disempurnakan dalam Engkau. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa, kami tinggikan Engkau. Haleluya Yesus. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah
setiap nafasku. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di telapak tangan-Mu terukir namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Tidak ada tersembunyi bagimu Bapa. Kami bangga kepada Engkau. Engkau selalu memberikan kami kekuatan. Di tengah badai hidup Kau menemani, di atas gunung batu Kau bawa hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan kami, setiap tindakan kami mencerminkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Amin. Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap. Ku nyatakan Engkau Tuhan. Ini pengakuan kami Bapa di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah setiap. Kita katakan dari hati kita, ku nyatakan Engkau kami Bapa, Tuhan dalam setiap hidup kami. Tuhan di hidupku. Ini pengakuan kami anak-anak-Mu pada saat ini. Biarlah Engkau nyata dalam setiap ucapan kami, setiap tindakan kami, boleh memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Engkau mengenal hati kami, Engkau mengenal setiap kami. Selidiki kami pada saat ini. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Tuhan yang ku sembah, yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih pada saat yang indah ini kami boleh ada di tempat ini, oleh karena cinta dan kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk segala pujian syukur kami pada hari ini. Hanya kami persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk pemimpin pujian yang membawa kami di dalam ibadah ini. Engkau memberkati rumah tangganya, pelayanannya. Tuhan, tambahkan berkat yang luar biasa baginya. Tuhan, pada saat ini kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu urapan-Mu Tuhan. Kami rindu firman-Mu Tuhan. Tuhan, damaikan hati kami. Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami. Biarlah pagi hari ini Engkau sucikan hati kami. Segala roh jahat, segala pemikiran kami yang jahat, Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan pada saat ini. Sebelum kami menerima firman-Mu Tuhan, damaikan hati kami Tuhan.
Satukan kami Tuhan dengan roh-Mu Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami layak menerima firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya setiap persoalan, setiap masalah yang ada di dalam kehidupan kami, biarlah membawa kami untuk lebih dekat hanya kepada Tuhan. Kami memandang Engkau Tuhan, kami mencari Engkau Tuhan, bukan mencari hamba-Mu Tuhan, bukan mencari pendeta, tapi kami mencari Tuhan yang memimpin, yang memberikan kemenangan bagi kami. Tuhan, kami percaya pada saat kami duduk diam, Roh Kudus akan berbicara di dalam kehidupan kami. Biarlah kami layak untuk menjadi anak-Mu yang setia. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau memberikan roh hikmat-Mu. Biarlah hamba-Mu boleh berbicara, berkata sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, sekali lagi ampuni hati kami, ampuni pikiran kami, ampuni tindakan kami yang selalu menyakiti hati Tuhan. Tuhan, layakkan pagi hari ini, biarlah kami mendapat berkemenangan di dalam Tuhan. Biarlah firman yang kami terima pada saat ini menjadikan kami kuat. Kami setia, hanya setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya Yesus, amin. Selamat ketemu kembali dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Biarlah pagi hari ini kami senantiasa boleh ada di hadapan hadirat Tuhan. Saya katakan selalu, kami masih ada sampai saat ini hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Kalau bukan kemurahan Tuhan, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi pada saat pagi ini Tuhan masih berikan kesempatan yang begitu indah bagi kami untuk kami masih dapat memuliakan nama Tuhan, terlebih sama-sama duduk dekat kaki Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu persembahan yang terbaik. Mari saudara sekalian, kami dapatkan ayatnya, kami buka di dalam firman Tuhan, Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Saya jemput kami bangkit berdiri semua, sama-sama kami baca firman Tuhan. Roma 12 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi balah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Kalau pada pagi hari ini Tuhan boleh datang kepada kita dan Dia meminta apa dari kehidupan kita, saya katakan bukan kartu ATM kita, tidak. Bukan kemuliaan kita, tidak. Yang Tuhan minta dari kehidupan kita, seperti dalam Roma 12 ayat 1 dia katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati yang Tuhan minta dari kehidupan kita. Saudara sekalian, apa untuk dapat mempersembahkan kepada Tuhan? Saudara sekalian, saya katakan tadi, yaitu apa? Tubuh ini. Kenapa? Kenapa tubuh ini yang diminta oleh Tuhan? Saudara sekali ingat bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus apa? Harta kita, kemuliaan kita? Tidak, yaitu tubuh kita. Saudara sekalian, Dia beli kehidupan kita dengan
darah yang begitu kudus. Saudara ingat kembali waktu kematian Tuhan Yesus di kayu salib, saudara sekalian. Bagaimana Tuhan Yesus mengatakan kepada Bapa, kalau boleh Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi di dalam aku. Karena apa? Beban yang berat yang ada di atas pundak daripada Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini daripada kematian. Sebab itu kalau Tuhan berikan kepada kami tema pagi ini, persembahan yang terbaik. Tuhan mau dari kehidupan kita yang telah ditebus oleh darah Kristus, mempersembahkan kepada Tuhan yang terbaik dari hidup ini. Saudara sekalian, dia katakan di sini, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tubuh kita yang Tuhan minta untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita tidak bisa dapat mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan kalau ayat 2 ini mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara sekalian, kalau dalam terjemahan lama dia katakan pembaharuan budimu, yaitu pembaharuan hatimu. Hati ini yang harus dirubah, saudara sekalian. Hati ini harus dibentuk oleh Tuhan, saudara sekalian. Kalau kita ingat kembali ya, waktu Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, waktu dia keluar dari air, Bapa di sorga mengatakan apa? Inilah anakku yang kukasihi, yang aku berkenan kepadanya. Dengarkan apa yang dia katakan. Ini saudara sekalian, bagaimana Tuhan Yesus dikasihi oleh Bapa yang di sorga. Tetapi waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, saudara sekalian, kenapa sampai Tuhan harus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani? Artinya apa? Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sedangkan dia adalah anak kesayangan daripada Bapa. Saudara sekalian, karena dosa saudara dan saya ada di dalam pribadi daripada Tuhan yang dikasihi oleh Bapa. Dengan tangan kanannya, saudara sekalian, dia mengangkat kehidupan kita, dan dengan tangan kirinya dia menarik pribadi Bapa, dia persatukan di dalam kehidupannya. Minggu kemarin kita telah memakan perjamuan kudus, tubuh dan darah Kristus. Apakah ini bisa membentuk dan merubah kehidupan kita ini, saudara sekalian? Apakah kehidupan kita dengan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus yang ada di dalam kehidupan kita bisa merubah hati kita, saudara sekalian? Sehingga ayat 2 mengatakan, supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, saudara sekalian, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Bukan dengan cuma-cuma setiap bulan kita adakan perjamuan kudus, hanya seperti ya kebiasaan. Bukan itu, saudara sekalian. Kita menerima tubuh dan darah Kristus dalam kehidupan kita untuk apa? Untuk membentuk kehidupan kita, untuk merubah kehidupan kita ini menjadi anak-anak Allah yang benar di hadapan Dia, dan dapat mempersembahkan yang terbaik dari hidup ini kepadamu, kepada Tuhan. Sebab itu ayat 2 mengatakan, berubahlah dengan pembaharuan hatimu. Hati kita yang diperbaharui. Karena apa? Saudara sekalian, kenapa sampai hati kita ini harus dibarui? Coba kita baca ayatnya. Matius 15 ayat 18 dan 19. Matius 15 ayat 18 dan 19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat.
Amin. Saudara sekalian, jelas firman Tuhan katakan, tetapi apa sekali, ayat yang ke-18 dia katakan, tetapi apa yang keluar dari dalam mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ini Tuhan mau hati kita ini dibaharui, karena hati kita ini loh sumbernya. Saya katakan sekali lagi, sumbernya segala kejahatan. Istilah dunia mengatakan apa? Hatiku adalah rajaku. Ini. Jadi apa yang diinginkan oleh hati ini, pikiran ini jalan dan dia perbuat. Walaupun itu adalah perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Allah. Tapi kalau pada pagi hari ini firman Tuhan mulai datang kepada kita yang mengatakan, saudara sekalian, dari dalam hati ini keluar perkara-perkara yang jahat. Ayo, tindakan kita bagaimana? Apakah kita mau mempertahankan hati kita ini, saudara sekalian, dengan keberadaan lama kita? Minggu kemarin kita lihat firman Tuhan dibawakan oleh Pak Gembala apa? Meninggalkan baju yang lama untuk memakai baju yang baru. Tidak bisa dikasih lapis, baju lama di dalam, baju baru di luar, tidak bisa. Yang nampak seperti baru, tapi sebenarnya di dalam apa? Yang jelek. Nah untuk itu Tuhan mau hati ini loh saudara sekalian dibaharui. Karena dia katakan di sini, karena dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan. Saudara sekalian, kita mungkin tidak membunuh dengan samurai, dengan arit, enggak. Firman Tuhan saya ingat yang berapa bulan kapan ya saya bawakan. Dia katakan apa? Kita membenci sama dengan apa? Membunuh. Ini membenci saja loh saudara sekalian. Firman Tuhan katakan membunuh. Apalagi kalau kita salah lakukan secara jasmani, membunuh. Saudara sekalian, waktu Roh Kudus bukakan bagi hati saya katakan, Tuhan ampun. Sering tanpa kita sadari kita membunuh orang. Bahkan Yakobus mengatakan lidah itu adalah lebih tajam dari pisau silet, lebih tajam dari pisau cukur. Bisa membunuh orang dengan itu. Dengan apa? Perkataan kita. Itu yang keluar dari mulut. Nah itu Tuhan mau sucikan bagi kehidupan kita, saudara sekalian. Tuhan tahu kita hadapi dunia akhir zaman ini. Kita boleh melihat keadaan di sekitar kita hari-hari ini. Bencana-bencana alam yang terjadi. Bahkan virus yang tidak berhenti-berhenti. Berapa banyak orang yang sudah meninggal kena COVID-19 ini. Kalau saudara dan saya masih ada sampai saat dan detik ini, semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Sebab itu saudara sekalian, Tuhan mau membentuk kehidupan kita untuk menjadi anak-anak Allah yang dapat mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan karena kasih Kristus yang begitu besar dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Waktu saya teringat waktu Tuhan berteriak di kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan firman Tuhan katakan, langit menjadi gelap. Karena apa? Bapa memalingkan mukanya, tidak mau melihat anak yang dia kasih itu datang kepada dia dengan membawa segala dosa-dosa kita. Saudara sekalian, saya sering berkata kepada cucu-cucu saya katakan kepada mereka, jangan kita menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kali dalam kehidupan kita. Memang kita tidak bawa Tuhan Yesus ke Golgota untuk menyalibkan dia sebagaimana tentara Romawi dulu, tidak. Tapi sering di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari kita sudah menyalibkan dia di dalam kehidupan kita dengan apa? Perkataan kita, perbuatan kita yang menyakiti hati daripada Tuhan. Tapi itu Tuhan mau di dalam kehidupan kita, saudara sekalian, ada satu perubahan. Karena di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, kami dapatkan ayat itu, kita baca. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu
bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Saudara sekalian, jelas firman Tuhan. Dia katakan apa? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara sekalian, Roh Kudus itu berdiam di mana? Pikiran kita? Tidak, di hati kita. Nah, untuk itu Matius tadi mengatakan dari dalam hati itu berkeluar perkara-perkara yang jelek. Nah, untuk itu hati kita ini harus dibaharui. Yang bisa membaharui siapa? Firman Tuhan. Kalau hati kita mau menerima, terbuka untuk firman Allah, apapun keadaan kita, firman sanggup membentuk kehidupan kita. Karena apa? Kehidupan kita adalah tanah liat di hadapan Tuhan. Kita ingat nyanyian sudah lama mungkin. Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunan, aku tanah liat. Buatlah menurut kehendakmu, bukan kehendak kita. Saudara sekalian, apakah tanah liat itu bisa berkata kepada penjunan, buat saya bejana yang indah, buat saya bejana yang top, dikenal orang? Tidak. Apapun kehendak daripada penjunan, dia bentuk bejana tanah liat itu untuk menjadi bejana. Mungkin dibentuk dia sebagai ulekan cobek yang tempatnya cuma di dapur, tetapi selalu orang butuhkan dia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana apapun keadaan kita dibentuk oleh Tuhan, serahkanlah hatimu kepada Dia. Dia mau membentuk kehidupan kita. Karena dia katakan apa? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi ini saudara sekalian, tubuh kita ini cuma dipinjamin loh. Kalau kita mau sadar dan mengerti bahwa kita ini cuma dipinjamkan nafas. Kalau coba saudara nanti pulang baca di kitab Keluaran pasal 2. Tuhan kata firman ayat itu mengatakan Tuhan membentuk manusia dari tanah. Dia menghembuskan napas hidupnya di dalam orang. Napas siapa? Napas daripada Allah. Jadi saudara sekalian, yang saudara pakai hari-hari ini adalah siapa? Nafas Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Sebab itu saudara sekalian, sadari dan hargai pemberian Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Sebab itu ayat 20 dia katakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini tubuh ini untuk memuliakan Allah, bukan tubuh ini untuk menyakiti Tuhan. Tidak saudara sekalian. Selalu saya renungkan, jangan Tuhan kehidupanku tanpa saya sadari, saya telah menyakiti hatimu dengan perbuatanku, dengan perkataanku mungkin. Sebab itu sudah dari pertama mulai saya nikah sampai hari ini, saya selalu mengajak tiap sore anak-anak saya, keluarga saya, untuk kita datang duduk di kaki Tuhan. Untuk apa? Minta ampun kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu sepanjang hari itu mungkin ada kata-kata kita yang menyakiti hati Tuhan. Mungkin ada kepikiran kita atau mungkin langkah perbuatan kita yang menyakiti hati Tuhan. Untuk kita bisa berdamai dengan Tuhan, saudara sekalian, agar segala kesalahan kita diampuni. Saudara ingat waktu Tuhan Yesus di kayu salib, penjahat kiri kanannya, ada satu penjahat mengatakan kepada Tuhan apa? Tuhan, jika engkau sampai di surga, di taman di Firdaus, ingat saya. Apa kata Tuhan? Saat ini juga engkau bersama dengan aku. Dia seorang penjahat loh, apalagi saudara dan saya. Kita adalah miliknya Tuhan saudara sekalian. Apapun kesalahan kita, kalau kita mau datang kepada Dia, Tuhan ampuni saya,
Tuhan tidak tinggal diam untuk mengangkat kita kembali, mengeluarkan kita dari lumpurnya dosa, saudara sekalian. Apapun kesalahan kita, Tuhan tidak pernah buang muka, tapi Tuhan katakan, mari anakku. Saudara ingat cerita anak yang terhilang? Dia pergi berapa lama? Segala harta milik ayahnya dia habisin. Saat dia kembali, firman Tuhan katakan keadaan yang begitu kotor, pakainya compang-camping. Bapaknya tidak lihat, bapaknya merangkul anaknya. Saudara sekalian, kalau kita mau datang kepada Tuhan dengan ketulusan hati kita, Tuhan memeluk kehidupan kita. Kenapa? Tuhan mengasihi kehidupan kita. Saudara sekalian, coba kita baca di dalam Yesaya pasal yang kelima ayat 1 dan 2. Yesaya 5 ayat 1 dan 2. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Amin. Saudara sekalian, kita boleh, kalau perikop di atasnya dari ayat ini dia katakan apa? Nyanyian tentang kebun anggur. Karena kebun anggur Tuhan itu saudara dan saya. Nah ini dia katakan sini, aku di ayat yang kedua dia katakan, ya ayat 1 dan 2, dia katakan begini, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Kita boleh melihat, sampai Tuhan mengatakan saudara dan saya adalah kekasih daripada Tuhan. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur, lalu menantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Kasihan saudara sekalian. Nanti kita dapatkan itu ayat sebentar, khusus ayat-ayat terakhir dia katakan apa? Kebun anggur Tuhan ialah saudara dan saya. Ini. Saudara sekalian, kalau dia katakan di sini, Tuhan mempunyai kebun anggur, dia memaculnya, saudara sekalian, mengeluarkan batu-batunya. Di mana tempatnya? Di lereng gunung, tempat yang tinggi. Saudara sekalian, saudara dan saya diangkat dari kedalaman lumpur dosa, dibawa ke tempat yang tinggi. Kalau dia katakan dia mencangkul batu-batunya, apa itu? Segala kekerasan hati kita yang merupakan batu di dalam hati kita dikeluarkan oleh Tuhan. Untuk apa? Supaya kehidupan kita ini bisa berguna di hadapan Tuhan. Saat dia telah keluarkan batu-batunya, dia katakan ayat yang selanjutnya, dia menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Sesuatu yang indah yang Tuhan taruh di situ. Bukan cuma itu saja, dia katakan apa? Dia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat pemerasan anggur. Lalu dinantinya supaya kebun anggur itu menghasilkan buah anggur yang baik. Yang dihasilkannya ialah apa? Buah anggur yang asam. Kesian saudara sekalian, bagaimana Tuhan berusaha di dalam kehidupan kita untuk mengangkat kehidupan kita, untuk merubah kehidupan kita, mengeluarkan segala kekerasan hati kita. Saya katakan yang kita baca di Matius tadi, perkara-perkara yang jahat yang ada di dalam hati kita, ini yang Tuhan mau keluarkan dari kehidupan kita. Untuk apa? Kita menjadi manusia baru di hadapannya Dia, saudara sekalian. Dan Dia apa dikatakan? Ada menara jaga. Menara jaga itu jangan kita tutup dulu ya, saudara sekalian. Kita langsung kita baca kembali. Menara jaga itu apa? Coba kita baca Mazmur 121
ayat 2 sampai 4. Mazmur 121 ayat 2 sampai 4. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Amin. Saudara sekalian, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tidak terlelap penjaga saudara dan saya. Malam mungkin habis kita doa malam, kalau berdoa ya, saya tidak tahu ya, saya tidak bisa tahu saudara. Saya tidak seperti Papi punya marifat tahu apa yang terjadi. Tapi kalau saudara berdoa atau tidak terserah kepada saudara. Tapi Tuhan, firman Tuhan katakan Dia tidak terlelap menjaga saudara dan saya. Karena begitu besar perhatian Tuhan, Dia tempatkan apa? Menara jaga dalam keluarga-keluarga kita masing-masing. Dia memperhatikan dan tahu keadaan kita. Saat saudara sakit, saudara berseru, Tuhan tolong saya. Mungkin tidak ada orang lain, saudara sekalian dekat kita. Kita katakan, Tuhan tolong saya. Seperti 2 minggu kemarin saya tidak datang gereja karena tidak tahu apa penyakit apa yang saya alami. Tapi saya diem. Saya tidak mau kasih bingung anak-anak saya. Kalau keringetan itu keluar basah dari kepala sampai dasar harus diganti karena basah. Saya katakan, Tuhan, darah Yesus yang berkuasa yang ada dalam kehidupan saya. Saya katakan, Tuhan, tubuh ini adalah rumahmu. Tubuh ini adalah milikmu. Tubuh ini tempatnya Roh Kudus. Saya tidak izinkan segala virus apapun yang mau mengenai saya. Karena saya tahu apa? Penjagaku tidak terlelap. Dia katakan di sini, kakiku tidak akan goyah. Jadi walaupun saudara sekalian, saya memang berada dalam tubuh yang begitu lemah. Kalau saat saya tidak kuat, saya naik tempat tidur, saya berbaring. Kalau saya bisa sehat sedikit, saya bangun. Kenapa? Saya tidak mau melihat anak-anak saya susah. Karena kalau lihat anak saya susah, saya sedih. Jadi saya tetap usahakan sebegitu mungkin saya bisa bangun untuk menyatakan bahwa saya sehat. Walaupun secara fisik saya lemah sekali, saudara sekalian. Tapi saya boleh bersyukur kepada Tuhan. Karena Allah yang saya layani adalah Allah yang luar biasa. Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kita kalau kita mau mengandalkan Dia. Walaupun mungkin saya tidak bisa sampai saat teduh karena begitu lemas tubuh saya. Hanya katakan, Tuhan, di tempat tidur, Tuhan, Engkau ada memperhatikanku. Tuhan yang tahu isi hatiku dan pemikiranku. Karena saya ingat pelayanan minggu kedua adalah tugas saya. Tuhan, berikan firman-Mu. Tuhan sudah berikan dalam keadaan tubuh lemah. Tuhan berikan satu demi satu. Saya aminkan, Tuhan, terima kasih. Engkau adalah penjagaku. Engkau tidak pernah terlelap. Mungkin secara jasmani saya enak-enak tidur, tapi Tuhan itu memperhatikan kita. Karena apa? Kita kembali di dalam Yesaya tadi. Dia katakan apa kepada kita? Saudara sekalian, setelah dia mencangkul batu-batunya, karena tempat pokok anggur itu di lereng gunung yang subur. Firman Tuhan katakan di lereng bukit yang subur ditanam pokok anggur itu. Pokok anggur itu, saudara sekalian, bukan seperti pohon mangga atau pohon dondong, bukan. Pokok anggur itu satu tanaman yang harus menjalar. Dia harus dibikin seperti tangga-tangga untuk dia menaik ke atas. Itu yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita, untuk mengangkat kehidupan kita supaya kehidupan kita ini tetap bersandar kepada Dia. Karena pohon anggur itu kalau tidak ada landangan ke atas, dia akan jatuh ke bawah. Sama dengan kehidupan kita. Kalau Tuhan tidak menjadi penopang dalam kehidupan kita, Tuhan tidak menolong kehidupan kita, kita akan tetap jatuh dan jatuh. Nah, itu Tuhan tahu, sehingga Tuhan mengangkat kehidupan kita, taruh di pinggir lereng gunung yang dia katakan lereng gunung yang subur. Setelah dia taruh menara jaga, apa yang dia lakukan? Dia katakan ayat selanjutnya, ayat 2, dia katakan dan menggali lubang tempat pemerasan anggur. Lubang pemerasan anggur. Anggur itu, saudara sekalian, tidak dimakan.
diperas. Dengan diperasnya buah anggur itu keluar airnya, dan air itu memberikan kesukaan. Kalau orang minum air anggur mendapatkan kesukaan. Saudara-saudara sekalian, apa artinya? Kalau hati kita mau serahkan kepada Tuhan, Tuhan membentuk kehidupan kita. Kita bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan dari hidup ini. Yang bisa menyenangkan hati Tuhan, yaitu apa? Ucapan syukur kita. Tidak usah kita bikin ucapan syukur, karena sekarang tidak boleh ngumpul-ngumpul. Kita sendiri bersyukur dengan keluarga kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu begitu baik. Nah, dan ada satu perubahan di dalam kehidupan kita, menjadi berkat untuk orang lain. Air anggur yang diperas itu menghasilkan air anggur yang enak, yang manis. Orang lain minum mendapatkan kesukaan. Buat kita apa artinya? Yaitu kehidupan kita menjadi berkat untuk orang lain lewat segala sifat tabiat kita yang lama yang dilalukan oleh Tuhan. Batu-batu itu sudah dikeluarkan oleh Tuhan, saudara sekalian. Dari kehidupan kita, kita menjadi anak-anak Allah yang bisa dilihat orang-orang lain. Ada ayat di firman Tuhan, dia katakan, karena kita punya begitu banyak saksi sekeliling kita, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Apa yang mereka mau lihat? Sifat Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Karena latar belakang kita semua, saya tahu tidak ada yang baik, saudara sekalian. Banyak batu-batu di dalam hati kita yang Tuhan keluarkan untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang indah di hadapan Tuhan, yang berguna kepada Tuhan. Tapi kasihan, setelah Tuhan kerjakan ini, saudara sekalian, kita boleh melihat bahwa bagaimana apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Kalau kehidupan kita tidak mau serahkan sepenuh kepada Tuhan. Matius 7 ayat yang ke-21. Matius 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Amin. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Saudara sekalian, yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita hari-hari ini, lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Berapa banyak gereja-gereja Tuhan, berapa banyak anak-anak Tuhan selalu berseru, Tuhan, Tuhan. Kalau ini ayat-ayat selanjutnya menjadi koreksi besar loh buat kehidupan kita. Saudara sekalian, dia katakan kepada kita, saudara sekalian, ayat ini dia katakan, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, nanti saudara pulang, saudara baca ayat-ayat selanjutnya. Saudara sekalian, dia katakan, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, yang ayat selanjutnya yang sudah dia katakan, Tuhan berkata kepada kita, aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Sampai orang-orang itu katakan, kejahatan apa Tuhan? Kejahatan apa? Aku sudah bernubuat, aku sudah berini, aku berdoa orang sakit sembuh. Saudara sekalian, kok itu bukan siapa dia? Pendeta-pendeta besar loh. Tumpang tangan orang sakit, KKR di mana orang sakit datang sembuh dan sembuh. Nah, kok sampai akhir perjalanan mereka, Tuhan tidak enyahlah daripada aku pembuat kejahatan. Saudara sekalian, kejahatannya cuma kecil. Yang ayat 21 katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga. Nah, yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, lakukan firman Tuhan. Kalau kita mau melakukan firman Tuhan, maka Tuhan selalu ada memperhatikan kita. Kita kembali di dalam Yesaya tadi, saudara sekalian. Kita tidak lepas dari kitab Yesaya tadi. Dia katakan tadi, dia katakan, aku menantikan buah hasilnya. Yang dihasilkan yang apa? Bukan buah anggur yang baik, buah anggur yang asam. Coba kita baca lanjut ayatnya. Yesaya 5 tadi ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Yesaya 5 ayat 3 sampai 7. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik,
mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Amin. Saudara sekalian, jangan sampai ayat-ayat ini terjadi bagi kehidupan kita. Kan dia katakan di sini, saudara sekalian, ayat 3. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang-orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sepagar duri, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Kita berhenti situ dulu, saudara sekalian. Kita boleh melihat, saudara sekalian, kalau Tuhan katakan, aku menanti anggur yang baik, yang dihasilkan ada anggur dan asam. Dan Tuhan katakan di sini sendiri apa yang akan dia perbuat akan kebun anggurnya itu. Saudara sekalian, jelas firman Tuhan katakan kebun anggur Tuhan adalah saudara dan saya. Pagar keliling yang Tuhan melindungi kita. Pagar keliling yang menjaga virus COVID-19 di sekitar kita, kalau kita tetap kepada Dia. Tapi kalau dia katakan di sini, saudara sekalian, dia katakan di dalam ayat yang 5, maka sekarang aku memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku menebang pagar duri sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Saudara sekalian, apa arti ayat ini buat kehidupan kita? Pagar keliling Tuhan angkat dari pinggiran kita, dari pribadi kita, dari keluarga kita, dari pekerjaan kita. Firman Tuhan katakan akan ditumbuhi duri dan onak. Kita ingat waktu Tuhan Yesus mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, Tuhan katakan apa kepada mereka? Kerjakan tanah itu di mana dari kamu, karena kamu dibentuk dari tanah. Kamu akan kembali ke tanah. Kamu akan mengusahakan tanah itu, tapi tanah itu akan mengeluarkan apa? Duri dan onak. Berarti tidak ada sesuatu yang baik yang diberikan oleh dunia ini kepada kita kalau pagar tembok keliling itu diangkat. Bahkan dia katakan bukan cuma itu saja. Dia Tuhan katakan, aku tidak membiarkan ada awan, ada kabut jatuh, biar dia akan diinjak-injak. Dia katakan, aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak siangi, tidak dibersihkan ya, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Artinya kekeringan, saudara sekalian. Saat mungkin kita bisa berdoa, adakah hati kita hancur di hadapan Tuhan? Kita bisa baca Alkitab, kita tidak ngerti. Kenapa? Kita sudah diinjak-injak oleh Tuhan. Kita begitu direndahkan, tadinya kita diangkat di lereng gunung yang subur. Setelah kita menyakiti hati daripada Tuhan,
Saudara sekalian, apa yang kita dapat? Kita diinjak oleh Tuhan. Kekeringan melanda rohani, jasmani kita. Karena dia katakan, aku tidak mengizinkan awan ada memberikan hujan ke atas kebun anggur. Saudara sekalian, kekeringan. Saat mungkin, yang kemarin-kemarin mungkin saat kita merenungkan firman Tuhan, saat mungkin kita menyanyi memuja Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupanku, kita bisa mencucurkan air mata. Tapi saat kekeringan, karena pagar tembok itu diangkat dari pinggir kita, kekeringan dan kekeringan melanda. Pekerjaan kita merasakan kekeringan, tidak apalagi COVID begini, banyak orang saudara sekalian yang tidak ada punya pekerjaan. Tapi kalau kehidupan kita tetap ada di dalam pagaran daripada Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Kita ingat, burung pipit di udara Tuhan pelihara, apalagi saudara dan saya. Kalau kita adalah anak-anak ada yang hidup benar dan jujur di hadapan Tuhan, pemeliharaan Tuhan hari lepas ke hari dalam kehidupan kita. Ada sukacita, ada damai sejahtera dalam keluarga kita. Bukan seperti ini saudara sekalian, kekeringan melanda, onak dan duri saudara sekalian, yang tumbuh di dalam kebun anggur itu. Saudara sekalian, kita boleh melihat Tuhan katakan tidak izinkan ada hujan kena pada kebun anggur itu. Saudara-saudara sekalian, Roh Kudus berikan saya pengertian. Saya katakan, Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu secara manusia keras buat kehidupan kita, tapi kita harus ingat firman Tuhan. Tuhan katakan, siapa aku kasihi, aku tegur. Bahkan siapa aku sayangi, aku apa? Cambuk. Ini sebelum cambuk Tuhan jatuh atas kehidupan kita, ayo saudara sekalian, selagi pintu kemurahan Allah masih terbuka, kembali kepada Tuhan. Yang tahu hati saudara bukan saya, saudara yang tahu hati saudara sendiri. Saudara yang tahu pikiran saudara kemana. Saudara sekalian, apa yang kita alami hari-hari ini saudara sekalian, kekeringan dan kekeringan, lapar. Nah, memang kitab Amos sudah katakan, satu saat akan dunia dilanda dengan kelaparan, bukan oleh makan dan minum, tapi rindu akan firman Tuhan. Jangan itu terjadi saudara sekalian dalam kehidupan kita. Mungkin saat mungkin akan kemudian kita tidak bisa seperti begini untuk menyelidiki firman Tuhan. Tapi kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, Roh Kudus yang membantu kita untuk mengingatkan kita apa firman yang ada di dalam kehidupan kita. Sebab itu saudara-saudara sekalian, firman Tuhan katakan di sini, untuk apa? Kita tetap benar di hadapan Tuhan. Koreksi Tuhan begitu tajam buat kehidupan kita, saudara sekalian. Karena di dalam ayat 7 dia katakan, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda, ialah tanaman kegemarannya, yang ditandanya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada apa? Keonaran. Ini jangan itu kita persembahkan kepada Tuhan dari hati kita ini saudara sekalian. Jadilah kebun anggur Tuhan yang Tuhan perhatikan. Kenapa? Ada menara jaga loh di dalam kehidupan pribadi kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita. Penjaga kita yang tidak pernah terlelap, penjaga kita yang memperhatikan kita. Apakah dari kehidupan kita memberikan kepada Tuhan yang seperti ini? Saudara sekalian, Tuhan itu tidak mau, Tuhan tidak inginkan saudara dan saya binasa. Saudara tahu, doaku kepada Tuhan, saya katakan, saya tidak punya jemaat, dan saya cuma layani selalu adalah persekutuan doa yang bekumene. Tapi itu selama jadi pergumulan saya, bahkan sidang jemaat ini saya katakan menjadi pergumulan pribadiku. Tuhan tolong lawati kami, jangan tinggalkan kami. Ini doa saya sebagai seorang tua, sebagai seorang pelayan Tuhan yang kecil. Supaya apa? Kita diselamatkan oleh Tuhan, saudara sekalian. Karena Tuhan tidak ingin kehidupan kita binasa. Coba kita baca ayatnya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang 9. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka,
tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara sekalian, apa dia katakan kepada kita? Saudara sekalian, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan tidak izinkan kehidupan kita ditimpa murka, yang seperti kita baca tadi dalam Yesaya tadi, saudara sekalian, ayat 3 dan sampai ayat yang ke-7. Tuhan mau, saudara, Tuhan telah menebus kita untuk kita tetap berada di dalam tangan daripada Tuhan. Karena dia katakan di sini, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan tidak inginkan satu di antara kita yang akan terkeluar daripada rencana Allah yang besar. Tuhan tidak mau kehidupan kita akan terbuang, saudara sekalian, seperti kebun anggur yang sudah diangkat pagar temboknya, saudara sekalian, pagar kelilingnya. Tuhan mau supaya kita selalu ada di hadapan Dia. Karena apa, saudara sekalian? Tuhan mengenal saudara dan saya. 2 Timotius 2 ayat 19. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Amin. Tetapi dasar yang diletakkan Allah, ada dasar loh yang Tuhan letakkan dalam kehidupan kita. Apa dia katakan? Tapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan apa? Kejahatan. Ini jelas firman Tuhan katakan. Meterai Tuhan ada atas kehidupan saudara dan saya. Dan dia katakan Tuhan mengenal saudara. Mungkin saudara bersembunyi di dalam kamar yang mungkin tembok keliling, saudara sekalian. Atau mungkin saudara bersembunyi di mana? Tuhan tahu keadaan saudara. Kenapa? Ada meterai Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya baca sekali lagi. Tapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saudara sekalian, mungkin ayat ini saya tidak terangkan, tapi saudara bisa mengerti sendiri. Kalau kita anak Tuhan, tinggalkan kejahatan. Kejahatan apa? Kita ingat di Matius tadi. Bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi mereka yang apa? Melakukan kehendak Allah. Lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita sudah berada pada akhir zaman. Kalau kita boleh melihat keadaan sekarang, baik bencana alam apa yang terjadi. Saya katakan, kalau negeri kita masih aman, Mojo Agung ini masih aman, semua hanya kemurahan Tuhan. Dan Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita untuk kita kembali bertobat. Saudara ingat firman Tuhan yang Tuhan izinkan saya bawakan juga di dalam bulan kemarin ya, saudara sekalian, tentang sidang jemaat Efesus. Apa kekurangan sidang jemaat Efesus? Tidak ada. Tapi Tuhan katakan, aku kenal, aku tahu segala sesuatu. Tapi Tuhan katakan, aku ada satu hal ke atas kamu, yaitu apa? Kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, untuk itu Tuhan firman Tuhan katakan dalam ayat, dan saudara baca pulang, saudara baca di dalam Wahyu 2. Kembali, bertobat, lakukan apa yang telah kamu lakukan. Jikalau tidak, jelas firman Tuhan katakan, aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki Dian dari tempatnya. Kaki Dian itu apa? Pelita. Pelita itu apa? Firman Tuhan. Mazmur 119, 105 katakan apa? Firman-Mu adalah suluh dan pelita dalam perjalanan hidup kita. Ini. Kalau Tuhan ambil dari kehidupan kita, saudara sekalian, apa yang melanda kehidupan kita? Kegelapan. Nah, kalau kita berada dalam keadaan gelap, biar kita tahu, oh itu ada meja, oh itu ada kursi, oh ini jalanan ke sana. Tapi karena gelap, salah jalan, nabrak meja, nabrak kursi.
Ini Tuhan tidak mau itu terjadi dalam kehidupan kerohanian kita. Jangan sampai firman Tuhan angkat dari kehidupan kita. Seperti saya katakan tadi, kita bisa baca firman Tuhan, tapi kuasa firman itu tidak bisa merubah kehidupan kita. Kuasa firman itu tidak ada lagi kita rasakan. Bahkan mungkin kita bisa lihat dengan jelas ayat itu, tapi kita tidak ngerti. Seperti Yesaya mengatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya apa? Jauh daripadaku. Tuhan tidak lihat penampilan kita loh. Sering papi katakan, yang biasa orang, saya ke gereja, bawa Alkitab besar, baju putih dari kepala sampai putih semua, supaya orang tahu saya orang Kristen. Bukan itu loh yang mau dilihat orang. Yang orang mau lihat dalam kehidupan kita, adakah sifat Kristus dalam kehidupannya? Adakah kehidupannya itu benar di hadapan Tuhan? Dan sekalian, koreksi firman Tuhan cukup dan cukup keras buat kehidupan kita. Kalau berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong, biarlah hati kita mau digugah oleh firman Tuhan, membentuk kehidupan kita. Karena di dalam Wahyu pasal 22 ayat 10 sampai ayat 12. Wahyu 22 ayat 10 sampai 12. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Saudara sekalian, jelas firman Tuhan katakan apa? Ada upahnya loh. Saya baca kembali ayat 10. Lalu ia berkata kepadaku, jangan meteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Ini. Jadi saudara sekalian, sekarang memang waktunya untuk firman dibuka supaya apa? Kita mengerti di mana kita berada, posisi apa yang ada pada kita, langkah mana yang kita jalani. Saudara sekalian, karena dia katakan ayat yang ke-11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ini, saudara sekalian, jelas firman Tuhan, yang jahat bertambah jahat, yang kudus bertambah kudus. Saudara-saudara sekalian, ada ayat yang saya pernah baca di dalam firman Tuhan. Dia katakan apa? Mereka mempunyai mata, tapi mereka tidak melihat. Mereka mempunyai telinga, tetapi mereka tidak mendengar. Karena mereka sudah dipersiapkan untuk binasa. Nah, saudara sekalian, karena catat ayat itu saya sering kalau saya baca langsung saya lupa, saudara sekalian. Tapi ayat itu selalu ada di telinga saya. Kenapa, saudara sekalian? Punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak mendengar, tidak mengerti. Dan Tuhan katakan selanjut ayat itu, karena mereka sudah dipersiapkan untuk binasa. Saudara sekalian, ayat ini selalu membawa hati saya hancur di hadapan Tuhan. Tuhan tolong, orang-orang yang saya kenal sidang jemaat di tempat ini, tidak ada satu yang Tuhan tidak kenal, saudara. Mata Tuhan memperhatikan saudara di mana saudara berada. Tuhan tidak inginkan saudara sekalian seperti ayat yang selanjutnya mengatakan, kita sudah dipersiapkan untuk binasa. Rugi enggak? Rugi besar, saudara sekalian. Dunia tidak, akhirat tidak. Ini Tuhan tidak mau itu terjadi dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Nah, untuk itu saudara sekalian, firman Tuhan katakan sini, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Membalaskan. Nah, kalau kita berada di dalam jalur yang kudus, upah kita indah di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita berada di dalam jalur yang jahat, saudara tahu sendiri kemana arahnya. Ini saudara sekalian, tidak
Tidak ada jalan tengah, oh saya mau ikut Tuhan, tapi saya mau yang jahat. Yang kudus tetap kudus, yang jahat tetap jahat. Saudara sekalian, yang pilih siapa? Saudara sendiri. Janganlah jadi kebun anggur yang diangkat pagar kelilingnya, yang firman Tuhan katakan berada dalam suasana kering, kering, dan kering. Saudara sekalian, tidak ada berkat rohani yang kita rasakan. Saudara sekalian, kita bisa baca firman Tuhan, tidak ada yang larang kita. Kita bisa berdoa, bisa. Tapi satu pertanyaan besar, adakah kuasa firman yang kita baca menasuk hati kita, merubah kehidupan kita? Saya katakan, firman Tuhan katakan ada ayat mengatakan, firman Tuhan itu adalah pedang yang bermata dua. Sebelum saya berikan kepada saudara, saya tarik pedang itu, siapa yang kena? Saya dulu, baru saudara. Tapi itu saudara kalian, relakanlah hatimu. Selalu saya katakan, pintu kemurahan Allah masih terbuka. Ayo kembali. Tuhan tidak pernah tolak saudara. Kembali kepada Tuhan yang dikatakan dalam Wahyu juga tadi. Perbuat kembali apa yang pernah kamu lakukan. Kalau tidak, aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki diannya dari tempatnya. Jangan saudara sekalian, kita berada di dalam kegelapan dosa hari-hari ini. Jangan gereja Tuhan, sidang jemaat ini mau dilanda, saudara sekalian, dengan kegelapan yang ada di luar sana. Tapi jadilah anak-anak, karena firman Allah katakan dalam Matius pasal yang ke-5, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bumi tidak mungkin tersembunyi. Kenapa? Tempatnya tinggi, ada pelita di dalamnya. Jadilah berkat di dalam tangan Tuhan. Sebab itu, sebagai ayat yang terakhir, Efesus 5 ayat yang ke-15. Efesus 5 ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Amin. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Mengerti firman Tuhan dan lakukan dalam kehidupan kita. Untuk apa? Kehidupan kita ini bisa selamatkan. Jangan jadi orang bebal. Papi bilang selalu, orang bebal itu apa? Orang dablek, dibicarai, dituturin, tidak pernah mau mengerti, tidak pernah mau dengar, tidak pernah mau lakukan. Saudara sekalian, biarlah kita sidang jemaat di tempat ini benar-benar mau jadi pokok pohon anggur yang dilindungi oleh Tuhan, yang dipagari oleh Tuhan. Saat Tuhan datang kepada kita, Dia mencari air anggur yang manis, itu kita persembahkan kepadanya. Kenapa? Kehidupan kita mau diperas oleh firman Allah, mau dibentuk oleh firman Allah. Kita dapat mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan dari hidup ini. Amin. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Kami tutup Alkitab kami. Dan sebelum kami bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan nada doa. Bapa, ku rindu kasih-Mu. Biarlah kasih Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Sebelum kami bangkit berdiri. Amin. Ku rindu kasih-Mu. Amin Tuhan. Aku lagi di hadirat-Mu. Amin Bapa. Pilih kami Tuhan. Ku harus akan
mata Tuhan tertuju kepada saudara pagi hari ini. Tuhan ada di tengah kami pagi ini. Amin. Amin. Yesus. Mata kanda yanda dia tikom mandi sakam manarata kanda yanda ralamasi. Aidi kom dia tikam manarata kanda yanda ralamata kanda yanda ralamasi. Yesus, pilih kami pagi ini Bapa. Pilih umat-Mu Tuhan. Bapa, ku rindu kasih-Mu. Amin Yesusku. Amin Bapa. Penuhi kami pagi ini Allahku. Kami rindu Tuhan. Isiku madiatiku aidinai. Yesus, Yesusku, Allahku, aidiku minisi. Iniku minisi kamanalayan daralamasai. Yesusku, Allahku, Engkau ada Bapa, Engkau ada. Kuasai kami. Katakan Bapa. Yesusku, Yesusku, amin. Amin, amin Tuhan, amin Bapa. Kau ada amin Tuhan, amin Tuhanku, amin. Pakailah hidupku bagi kemuliaan-Mu, menyenangkan-Mu, itu kerinduanku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu, masih dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus, Kau usahakanku, penuhilah hidupku dengan kuasa-Mu. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, roh dan kebenaran, ku angkat tangan di hadapan-Mu. Pakailah kami Tuhan, pakailah hidupku bagi kemuliaan-Mu. Katakan menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, itu kerinduanku. Haleluya, haleluya Yesus. Segala lama-lama sangkarata karyasai. Haleluya, kami tinggikan nama-Mu. Segala lama-lama sangkarata karyasai. Umbaya lama-lama sangkarata karyasai. Kita kuduskan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
sudut kenubat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sika lama-lama sangkara takaria sikar takar. Hombaya lama-lama sangkara takaria sik. Yesus kau sika lama-lama sangkara. Ya aduh hamba rasa. Sika lama-lama sangkara takar. Ay hamba hawala si aduh. Go sika lama-lama sangka. The glory the lies the last. Wa hamba lah hadu ala sangka. Haleluya. Hai anak-anak. Aku ada. Haleluya. Dan aku ada. Amin Tuhan. Ya hamba. Aduh asikala aduh anna waham. Ya hadi ada. Haleluya. Ya rasulullah. Ya lama-lama Ya hadu ada sangka. sangkara takar. Hai anak-anakku. Haleluya. Aku ada dan aku ada. Amin Tuhan. Aku ada di tengah-tengahmu saat ini. Ya rasa karasangka. Aku melihat ada asap terbakar lahabi amarasikala adu alasang. Ada api yang menghanguskan engkau lahabi arasika. Ayasikala adu alasangka. Ya kiarasangka. Ada kepingan-kepingan kaca jatuh di antara engkau. Bi Allah. Ada bata-bata ada di antara engkau lahadu arasika. Kar ya ma'adu ahadu arasangka. Rumahku ada di atas batu anak-anak. Jangan engkau hancurkan itu. Bi hadu arasangka. Ya karasukala ka. Ya maaf. Ya keiras sukara sangka. Haleluya Yesus. Sika lama-lama sangkara. Haleluya Yesus. Yesus sika lama-lama sangkara takaria sai. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Dia lama-lama sangkara takaria sai. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kasih setia rahmat Tuhan Kau nyatakan di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kau ampuni atas genap kekurangan kelemahan ke setiap kehidupan kami. Biarlah kami letakkan semua pengharapan kami di dalam kaki-Mu Bapa. Sehingga kehidupan kami Bapa, ketika kami datang dan kami pulang, kami menjadi orang yang berbeda. Sebab kami percaya bahwa Roh-Mu menguatkan kehidupan kami. Roh-Mu mengubah kehidupan kami. Bahkan firman-Mu telah berbicara di dalam kehidupan kami, yang akan mengubah kehidupan kami menjadi pribadi yang lebih baik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Bapa, Kau memberkati setiap sidang jemaat-Mu yang hadir pada kesempatan hari ini. Berkati setiap usaha mata pencarian, bahkan setiap pergumulan-pergumulan yang menjadi pokok doa. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan turut campur tangan dengan semua yang ada di dalamnya. Biarlah kami dapat mengalami kemenangan, setiap kemenangan dalam nama Tuhan. Dan melalui kehidupan anak-anak-Mu ini Bapa, kehidupan orang-orang yang diberkati ini, kehidupan orang-orang yang berkemenangan dalam Tuhan akan menjadi satu kesaksian yang indah
Berkati setiap studi anak-anak kami dalam belajar di sekolah, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bertambah-tambahkan roh hikmat yang daripadamu, kepandaian yang daripadamu, sehingga di dalam belajarnya dapat melakukan yang terbaik, meraih prestasi yang terbaik, biar di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa di surga, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami serahkan Bapa semuanya ke dalam tangan-Mu. Para pemimpin kami, Bapak Presiden, para menteri yang ada, bahkan sampai pemerintahan yang ada di dalam tingkat daerah, dalam provinsi, kabupaten, bahkan kecamatan, sampai di pelosok-pelosok desa, RT, RW, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, sehingga mereka dapat memiliki roh takut akan Tuhan. Mereka dapat memerintah melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga dengan apa yang dikerjakannya Bapak dapat menjadi berkat bagi seluruh bangsa Indonesia. Engkau jauhkan pandemi ini Bapa, sebab kami percaya hanya tangan Tuhan saja yang sanggup meluputkan semuanya, dan tangan Tuhan yang dapat menolong kehidupan kami semuanya. Kami serahkan Bapa semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan Bapa, segenap doa kami hanya di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Hamba memuji kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Amin. Hamba memuji kebesaran-Mu Tuhan. Katakan ajak Tuhan, ajak kau Tuhan, ajak Tuhan, ajak kau Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, turun dan tinggal atas kamu berkat dan anugerah dari Bapa kami, kasih sayangnya Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus dengan kasih setianya. Roh Kudusnya akan menyertai, menolong dan menjagamu semuanya. Sebab itu saudaraku yang terkasih, pulanglah dengan sukacita, selamat damai sejahtera dalam iringan berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus.